Hai guys, balik lagi nih bareng aku di channel Healing Cantik, salah satu channel healing terlengkap yang membahas info seputar traveling, mulai review hotel, villa, wisata, dan juga kuliner. Ikutin terus perjalanan aku, biar gak ketinggalan info-info seru dariku. So, kali ini kita lagi OTW ke salah satu hidden gem yang literally tersembunyi di antara pepohonan. Yap, kita lagi menuju Kanana Retreat Coban Rondo. Perjalanan ke sini tuh seru banget, dari pusat kota Batu, makin lama makin naik, makin lama makin dingin, dan makin lama tuh sinyal juga makin mikir dua kali buat kerja. Jalanannya yang cukup berkelok-kelok, kanan kiri isinya hutan pinus tinggi-tinggi yang vibes-nya tuh kayak film romantis. Begitu masuk area Coban Rondo, suasananya tuh langsung berubah, udara seger banget, yang biasanya nafas cuma formalitas, sekarang tuh jadi nikmat banget, paru-paru kayak bilang, nah gini dong, kasih yang fresh-fresh. Perjalanan kali ini tuh rasanya kayak alam lagi bilang santai aja. Ada momen dimana kita cuma diem beberapa detik, nikmatin jalan, anginnya beda, aromanya beda. Ini tuh aroma tanah, daun, dan udara yang bersih yang jarang banget kita dapetin. Semakin naik tuh telinga mulai sedikit budek karena tekanan berubah, udara makin tipis tapi makin seger. AC mobil pasti dimatiin lah, kaca dibuka sedikit aja tuh udah berasa kayak lagi naik motor subuh-subuh di puncak. Tiap perjalanan tuh ada satu titik dimana kita sengaja pelanin mobil, bukan karena takut tapi karena sayang aja kalau terlalu cepat. Pemandangannya tuh cakep banget, hutan pinus tinggi, cahaya matahari masuk di sela-sela daun, kadang ada kabut tipis lewat kayak efek sinematik gratis dari alam. Karena perjalanan ke tempat yang tenang tuh memang harus ada perjuangan sedikit biar pas sampai rasanya lebih wow. Dan akhirnya kita sampai di Kanana Retreat. First impression, tenang, adem, private. Ini bukan tipe penginapan yang berisik sama suara knalpot racing, yang ada suara angin, burung, dan mungkin suara hati yang lagi healing. Rasanya tuh kayak nemu oasis setelah perjalanan panjang, bukan karena capek banget sih, tapi karena penasaran akhirnya kebayar. Hal pertama yang langsung bikin lega tuh area parkirnya. Yes, parkirannya tuh cukup luas banget dan nyaman banget. Yang paling enak parkirnya masih dikelilingi pepohonan tinggi. So walaupun parkir, vibes-nya tuh nggak kayak parkiran di mall yang panas dan sumpek. Begitu masuk area retreatnya, suasananya tuh langsung berubah jadi lebih tenang. Bangunannya dominan kayu dan batu, alamnya tuh banget sama sekitar, nggak lebay, nggak terlalu modern yang kontras sama alam. Justru ini tuh yang bikin nyaman. Proses check-innya juga cepet dan gak ribet sambil nunggu data diverifikasi. Kita duduk santai di area lobby yang view-nya langsung ke pepohonan, anginnya masuk pelan-pelan, dingin tapi nyaman. Ini tipe lobby yang bikin kamu gak buru-buru pengen masuk kamar, karena di sini aja tuh udah enak. Nah, yang bikin makin berasa spesial tuh di lobby ini juga udah disediain welcome drink, dan ini bukan cuma formalitas minuman selamat datang yang diminum setengah terus ditinggal. Minumannya tuh seger banget, dingin, fresh, dan pas banget sama udara pegunungan yang adem. Rasanya tuh kayak simbol resmi bahwa selamat datang, sekarang waktunya santai. Sambil menikmati welcome drink, badan yang tadinya tegang karena perjalanan langsung lebih rileks, tenggorokan seger, pikiran mulai slow down, dan suasana hutan di depan mata bikin semuanya tuh terasa lebih tenang.
Dan tibalah momen yang bikin kita makin berasa spesial. Ternyata untuk menuju kamar tuh kita diantar pakai kendaraan dari pihak retreat. Dan ini bukan karena jalannya jauh banget ya, tapi karena area Kanana Retreat tuh bener-bener luas dan kontur tanahnya naik turun khas pegunungan. So daripada kita ngos-ngosan sambil bawa tas atau koper, mereka siapin kendaraan khusus buat antar tamu sampai depan kamar. Kendaraan mulai jalan pelan menyusuri area retreat. Jalannya kecil, di kanan kiri pepohonan tinggi. Udara dingin makin kerasa banget karena kita udah gak di dalam mobil lagi. Anginnya tuh kena muka langsung, seger banget. Dan momen ini tuh sinematik banget. Di perjalanan singkat ini tuh kita bisa lihat beberapa bangunan kamar yang konsepnya menyatu dengan alam. Gak tinggi menjulang, gak mencolok. Semuanya tuh dibuat supaya tetap harmonis sama hutan di sekitarnya. Dan jujur ya, diantar pakai kendaraan kayak gini tuh nambah experience. Karena biasanya kan kalau staycation kita turun dari mobil, check in, terus ya udahlah jalan sendiri cari kamar sambil baca nomor pintu. Tapi di sini tuh bener-bener beda, ada rasa dilayanin tapi tetap santai, nggak lebay dan nggak berlebihan. Staf yang nganter juga ramah banget, sambil jalan kadang jelasin sedikit tentang area sekitar, fasilitas, dan jam operasional. Informasinya jelas tapi disampaikan santai, nggak kayak lagi presentasi skripsi. Dan di depan kita udah berdiri unit suite room yang bakal jadi tempat kita nginep malam ini. Welcome to my room. Begitu masuk langsung disambut sofa empuk yang kelihatannya bilang, duduk sini deh, capek kan? Dan jujur ini tuh sofa tipe yang sekali duduk tahu-tahu udah selonjoran. Niatnya cuma cek HP bentar, tahu-tahu udah rebahan sambil mikir masa depan. Ruang tamunya luas, so nggak berasa sumpek sama sekali. Cocok banget buat quality time, mau ngobrol santai, ngopi sore, atau sekedar duduk sambil nikmatin suasana tenang khas Coban Rondo. Pencahayaannya juga hangat, bikin suasananya tuh makin cozy. Di tengahnya ada meja kecil yang pas banget buat taruh cemal-cemil, kopi, atau mungkin laptop kalau kamu tipe yang bilang staycation tapi tetap produktif. Walaupun ya kita tahu endingnya tetap lebih banyak rebahan daripada kerja. Yang paling enak dari ruang tamu ini, kita masih bisa ngerasain suasana luar yang sejuk dan tenang. So sambil duduk santai, kamu tetap dapet ambience alam yang adem banget. Oke, sekarang kita cek bagian yang sering jadi favorit, area pantry mininya. Walaupun gak besar banget tapi lengkap dan fungsional. Ini tipe dapur kecil yang bikin kamu merasa siap jadi chef. Minimal chef mie instan premium. Dari sini udah tersedia amenities minuman, biasanya ada kopi, teh, gula, dan air mineral. So, buat kamu yang gak bisa hidup tanpa kafein, tenang, pagi-pagi masih bisa ngopi sambil nikmatin udara sejuk Coban Rondo. Nah, yang menarik nih, keran wastafelnya. Yes, ini bukan keran biasa, airnya bisa langsung diminum. So, nggak perlu drama beli galon atau takut haus tengah malam. Tinggal puter keran, isi gelas, beres. Praktis banget dan tentunya sudah terfilter, so aman dan bersih. Ini tuh detail kecil tapi kerasa banget bedanya. Selain lebih ramah lingkungan karena minim botol plastik, juga bikin pengalaman stay jadi lebih nyaman. Mau bikin teh, seduh kopi, atau sekedar minum air putih biar nggak dehidrasi setelah terlalu lama rebahan, semuanya tuh gampang. Untuk area wardrobe-nya sendiri udah disediain 2 gantungan handuk baju. Geser sedikit ke bawah, ini ada mini brankas, 2 pasang sendal. Terus juga udah disediain setelikaan, so nggak ada drama kalau kamu takut pakaian bakalan kusut. Udah lengkap banget dengan papan meja setrika. Oke, sekarang saatnya kita geser ke arah yang paling private dan yang pasti bikin kamu langsung pengen rebahan.
Tapi sebelumnya kita mampir sebentar ke kamar mandi, karena jujur aja ini bukan tipe kamar mandi biasa. Ini tipe kamar mandi yang bikin kamu pengen lama-lama di dalam. Tapi bukan karena drama mandi, tapi karena betah. Tapi jangan bayangin ini kamar mandi yang super luas ya. Ini tuh tipe compact tapi fungsional, pas buat yang gak suka terlalu banyak langkah sana sini. Begitu masuk langsung kelihatan area shower dan toilet yang terpisah dari wastafel. So begini, kamu bisa sikat gigi atau cuci muka dulu di wastafel tanpa harus nunggu teman atau pasangan selesai mandi. Praktis banget kan, privacy terjamin. Intinya kamar mandi ini tuh compact tapi thoughtful, tidak terlalu luas tapi nyaman, fungsional dan tetap estetik. Kadang ruang kecil justru bikin pengalaman staycation tuh terasa lebih efisien dan nyaman. Akhirnya kita masuk ke bagian utama, kamar tidur. Yang pertama tuh terasa adem karena pemisahan ruang ini tuh bikin suara hati ruang tamu gak ganggu tidur atau santai kamu. So kalau temen di ruang tamu lagi seru ngobrol, kamu masih bisa tidur siang tanpa drama. Balkon dan pemandangan luar ini tuh spot yang sering bikin orang mikir, kok bisa ya surga ada di Malang. Begitu keluar ke balkon langsung disambut udara sejuk khas Coban Rondo. Rasanya tuh seger, bikin paru-paru kayak dapet detox gratis. Dan viewnya hijau asri dan luas banget, pepohonan bukit, bahkan suara alam tuh yang tenang. Semuanya masuk paket lengkap buat healing seharian. Dan sekarang kita masuk ke spot yang bikin staycation terasa lebih mewah, bathtub. Ini bukan sekedar penginapan biasa, tapi ini tuh area rebahan air hangat sambil nikmatin momen santai. Bathtubnya cukup luas banget, atau kalau kamu mau drama, di sini bisa pura-pura kayak lagi di spa pribadi. Bayangin air hangat, busa, aroma sabun, lengkap sama suara alam. Desainnya tuh sangat estetik, so selain buat mandi tuh bisa jadi spot foto yang kece banget. Momen rebahan di bathtub ini tuh kombinasi antara luxury, comfort, dan sedikit drama ala-ala film romantis. Good morning, selamat bangun dari tidur yang super nyaman. Bayangin deh pagi hari, udara sejuk Coban Rondo menyapa wajah, cahaya matahari lembut masuk dari balkon dan aroma kopi dari ruang makan. Wah, rasanya tuh hidup ini bener-bener adil. Saatnya kita menuju momen favorit semua orang, breakfast. Area sarapannya tuh cozy, hangat, dan estetik. Ada beberapa pilihan mulai dari menu lokal sampai internasional. So, mau yang ringan seperti roti dan buah, atau yang mengenyangkan seperti nasi, lauk, dan telur tuh semuanya siap. Dan pastinya ada kopi hangat yang bakal bikin pagi makin semangat. Dan jujur ya, layoutnya tuh agak unik. Beberapa menu ditempatkan di zona terpisah, so harus naik turun sedikit, kayak mini adventure pagi-pagi. Tapi tenang, ini bukan tipe maze yang bikin stres, cuma bikin sarapan terasa lebih seru dan interaktif. Misalnya kalau kamu mau ambil menu sarapan utama, mungkin beberapa di satu area, tapi cemilan manis atau jus seger ada di level lain. So sambil jalan bisa sambil stretching pagi gratis tanpa harus ikut kelas yoga. Dan yang lucu tuh karena layoutnya unik, kadang kita menemukan spot tersembunyi atau view bagus yang gak terlihat dari area utama. So, breakfast bukan cuma soal makan, tapi juga pengalaman kecil yang bikin pagi tuh lebih berkesan. Intinya, walaupun ada sedikit naik turun antar menu, ini tuh justru bikin sarapan lebih seru. Bisa sambil ngobrol, sambil nikmatin udara sejuk Coban Rondo, dan tentu aja sambil mikir, tadi jus ada di mana ya? Tapi semuanya terbayar lunas begitu menikmati kopi hangat dan makanan lengkap di spot favoritmu. Intinya breakfast di Kanana Retreat Coban Rondo ini tuh kayak kombinasi antara kuliner lengkap, mini adventure, dan me time pagi yang menyenangkan banget. Jalan sedikit, explore area, nikmatin menu favorit, tarik nafas, dan
Biarkan pagi ini tuh jadi awal hari yang sempurna. Dan jujur aja, naik turun dikit ini tuh worth it banget. Wah, rasanya tuh nggak mau berakhir ya, tapi semua hal indah memang punya momen pamitnya. Dari ruang tamu yang nyaman, pantry mini dengan kopi dan air minum siap sedia, wardrobe rapi, kamar mandi fungsional, dan bathtub yang bikin rebahan betah. Sampai kamar tidur private dengan view hijau, balkon yang adem, dan sarapan pagi yang seru dengan naik turun mini adventure. Semua pengalaman ini tuh bener-bener bikin staycation di Kanana Retreat Coban Rondo ini berbeda. So, kalau ditanya worth it nggak sih datang ke sini? Jawabannya yes. Dari detik pertama sampai detik terakhir semuanya dirancang supaya kita bisa santai menikmati alam dan ya sedikit manja juga sih. Tapi hey, itulah tujuan liburan kan, rehat sejenak dari rutinitas, nikmati momen dan recharge energi tanpa drama. Dan kalau kalian berpikir, ini tuh cuma kamar hotel biasa, coba deh alami sendiri. Setiap sudutnya tuh ada detail yang bikin kita tersenyum. Justru nginep di sini tuh bener-bener jadi pengalaman yang gak bakal terlupakan. Jangan lupa selalu sediain waktu buat diri sendiri, nikmatin alam, dan ambil momen-momen kecil yang bikin hati adem. Sampai jumpa di pengalaman liburan berikutnya. Bye-bye!